Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ramdan Saiful Dinar dan kelima rekan saya Rani Rahmayani, Siti Sarah Alawiyah, Rema Permadi dan Neng Chania Sri Malainda. Di sini kami semua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT pada ayam palapa. Baik, untuk poin pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian analisis SWOT. Menurut Rangkuti 2015, analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai macam aspek secara sistematis buat merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang bisa mengoptimalkan kekuatan atau strength serta kesempatan atau opportunities, namun secara bertepatan pula bisa meminimalkan kelemahan weakness serta ancaman atau threats. Perkenalkan, nama saya Rema Permadi. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Dalam analisis ini, langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti ialah mengenali faktor-faktor analisis SWOT dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber. Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada pemilik perusahaan, pengelola perusahaan, dan karyawan perusahaan untuk mengenali faktor-faktor pada perusahaan ayam palapa, yaitu yang pertama, kekuatan atau strength. A. Ayam palapa ini memiliki tampilan yang unik. B. Ayam palapa ini memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. C. Harga ayam palapa terjangkau di semua kalangan. Dan terakhir, D. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu weakness. A. Terkadang sayur-sayuran yang disediakan tidak selalu komplit karena kurangnya di pasaran membuat bahan ini jadi kurang. B. Dalam melakukan promosi, terkadang kurang efektif karena kebanyakan konsumen yang ingin datang langsung ke rumah makan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. A. Selera. Produk ayam palapa mempunyai berbagai varian menu ayam, jenis-jenis sambal, dan berbagai jenis varian nasi, sehingga produk menjadi suatu selera konsumen berbagai peluang untuk mendapatkan profit. B. Persaingan. Persaingan peluang bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena persaingan untuk saingan ini. Dengan persaingan pengusaha ayam ini sudah lumrah dimanapun, tetapi kami memiliki cita rasa yang berbeda. Yang keempat, ancaman atau threat. A. Akan banyak pihak lain yang meniru usaha kami, terutama dalam keunikan produk kami. Hal ini membuat saingan baru bagi kami. B. Adanya pengusaha-pengusaha yang melakukan terobosan-terobosan baru untuk menciptakan suasana baru dengan cita rasa baru. Baik, selanjutnya saya Neng Chania Sri Malainda. Saya di sini akan menjelaskan tentang matrik internal faktor analisis summary atau IPAS. Matrik IPAS digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting, khususnya dalam bidang fungsional. Matrik ini juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antar bidang. Dalam membuat matrik ini, dibutuhkan penilaian yang bersifat intuitif. Tahapan kerja yang harus dilakukan antara lain yang pertama itu buatlah daftar faktor-faktor internal yang diidentifikasi dalam proses audit internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Yang kedua yaitu tentukan bobot pada setiap faktor dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 yang terpenting. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya. Selanjutnya yaitu tabel matrik internal faktor analisis summary atau IPAS ayam palapa, yaitu faktor kunci internal yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama yaitu ayam palapa ini memiliki tampilan ayam yang unik dengan bobot nilai yaitu 0,02. Yang kedua yaitu ayam palapa ini memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas dengan bobotnya yaitu 0,40. Yang ketiga yaitu harga ayam palapa terjangkau di semua kalangan yaitu memiliki bobot 0,25. Yang keempat yaitu lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan memiliki bobot 0,06. Faktor kunci internal yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama,
Terkadang sayur-sayuran yang disediakan tidak selalu komplit karena kurangnya di pasaran membuat bahan ini jadi kurang dengan bobot 0,15. Yang kedua yaitu dalam melakukan promosi terkadang kurang efektif karena kebanyakan banyak konsumen yang datang langsung ke rumah makan itu dengan memiliki bobot 0,10. Maka total dari keseluruhannya yaitu 1. Nama saya Rani Rahmayani, ingin melanjutkan penjelasan dari Eneng. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai internal faktor analisis summary IFAS ayam palapa sebesar 2,5 dengan penjelasan pada setiap pembobotan dan pemberian rating skor. Faktor strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah sebagai berikut. Faktor pertama dari segi strength, kekuatan, yaitu memiliki tampilan yang menarik dengan nilai pembobotan yang diberikan adalah 0,02. Selanjutnya adalah dari segi weakness atau kelemahan, yaitu terkadang sayur-sayuran yang disajikan tidak selalu komplit. Nilai bobot yang diberikan adalah 0,15. Faktor kedua, dari segi strength, kekuatan, ayam palapa ini memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Nilai bobot yang diberikan adalah 0,40. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi weakness atau kelemahan, dalam melakukan promosi terkadang kurang efektif karena kebanyakan konsumen hanya ingin datang langsung ke rumah makan. Nilai bobot yang diberikan adalah 0,10. Faktor ketiga dari segi strength, kekuatan, harga ayam palapa cukup terjangkau di semua kalangan. Nilai bobot yang diberikan adalah 0,25. Selanjutnya, faktor terakhir, faktor keempat, dari segi strength, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan. Nilai bobot yang diberikan adalah 0,08. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matrik eksternal faktor analisis summary EFAS. Matrik EFAS merupakan sebuah daftar yang membuat serangkaian faktor strategi eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman. Kelebihan alat analisis matrik EFAS adalah agar para penyusun strategi dapat merangkum dan mengevaluasi informasi, ekonomi, sosial, dan budaya, politik, hukum, dan pemerintah, serta teknologi dan lingkungan industri, menurut Rangkuti 2015. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan pengembangan matrik EFAS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buatlah daftar faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal. Terdiri dari peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Nama saya Siti Sarah Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu tentang matrik eksternal faktor analisis summary. Yaitu ada peluang. Yang ke-1, produk ayam palapa mempunyai berbagai macam varian menu ayam, jenis-jenis sambal, dan berbagai jenis varian nasi. Sehingga produk menjadi suatu selera konsumen berbagai peluang untuk mendapatkan profit. Yang kedua yaitu persaingan peluang bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Karena persaingan pengusaha ayam ini sudah lumrah dimanapun, tetapi kami memiliki cita rasa yang berbeda. Dan seterusnya ada ancaman. Yang ke-1, akan banyak pihak lain yang meniru usaha kami, terutama dalam keunikan produk kami. Hal ini membuat saingan baru bagi kami. Yang kedua yaitu adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan terombosan-terombosan baru untuk menciptakan suasana baru dengan cita rasa yang baru. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai matrik eksternal faktor analisis summary ayam palapa adalah sebesar 2,6 dengan penjelasan pada setiap pembobotan dan pemberian rating faktor, peluang, dan ancaman adalah sebagai berikut. Yaitu faktor pertama dari segi opportunities, peluang, produk ayam palapa mempunyai berbagai varian menu ayam, jenis-jenis sambal, dan berbagai jenis varian nasi. Dan faktor kedua dari segi peluang, yaitu persaingan peluang bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena persaingan untuk pesaing ini
Dengan persaingan pengusaha ayam ini sudah lumrah di manapun, tetapi kami memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang lainnya. Dan nilai bobot yang diberikan adalah 0,25. Selanjutnya, apabila dilihat dari segi terombosan baru, untuk menciptakan suasana baru dengan cita rasa baru, nilai bobot yang diberikan adalah 2,5. Baik, kesimpulannya yaitu bahwa apabila dilihat dari penjelasan-penjelasan teman saya semua, bahwa analisis SWOT ini merupakan sesuatu yang sangat penting pada proyek bisnis atau bisnis yang sedang kita garap. Jadi dengan adanya analisis SWOT ini, kita ini bisa mengetahui apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan juga peluang serta ancaman yang mengancam produksi kita. Tentunya untuk analisis SWOT ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan stabilitas perusahaan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kosakata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.